Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Dan pada hari ini aku bakalan membahas soal tentang tes kompetensi teknis, teman-teman. Nah, dari grup FR di Telegram, aku baca itu bahwa soal kompetensi teknisnya itu mirip banget kayak soal Ukom Bidan, teman-teman. Nah, jadi ini soal aku dapetin dari grup PPK tersebut dan juga ada beberapa soal yang aku ambil dari buku-buku Ukom Bidan, teman-teman. Dan juga buat kalian yang tertarik buat beli e-book yang udah aku susun teman-teman, itu selengkap banget, ada 420 soal mulai dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, kalian nanti bisa chat aja di WA dan nomor WA-nya itu bakalan aku tulis di description box aku ataupun di eh, kolom komentar aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke soalnya. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung masuk nomor 1. Nyonya B usia 36 tahun pada tanggal 20 April 2022 datang ke bidan untuk periksa kehamilan. Nyonya B pernah melahirkan 2 kali dan mengalami keguguran 1 kali. HPHT 8 September 2021, Nyonya B menyampaikan bahwa sering mengalami sesak nafas. Hasil pemeriksaannya yaitu tekanan darah 12/8 dan frekuensi nadi 84 kali per menit. Yang ditanyakan adalah TFU yang mungkin pada Nyonya B adalah, oke, ini kita berarti mencari usia kehamilannya ya teman-teman. Ini kita pakai yang cara rumus 4/1/3 ya teman-teman. Nah, aku hapus dulu. Oke, rumus 4/1/3 itu kita tulis dulu ya, bahwa tanggal periksa itu dikurangi dengan HPHT. Tanggal periksanya itu adalah 20 April, 20 bulan 4 tahun 2022 ya. Kemudian HPHT-nya itu tanggal 8 September, kita jadikan langsung ke angka ya, tahun 2021. Nah, ini kita kurangin teman-teman, hari kita kurangi dengan hari, bulan kita kurangi dengan bulan ya teman-teman. Nah, 20 kurang 8 itu adalah 12 ya. Jadi di sini satuannya 12 hari. Kemudian 14 maaf teman-teman. 4 kurang 9 itu nggak bisa ya. Jadi kita pinjam dari yang si tahun ini. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan ya teman-teman. Oke, 12 bulan ini kita tambahin dengan 4 ini teman-teman. Oke, 12 tambah 4 berarti 16 ya teman-teman. 16 kurang 9 teman-teman berapa? 9 ya. Ya kan? 4 ya, oke. Oke, 16 kurang 9 berapa? Oh 7, maaf teman-teman, sorry. 7 ya, kemudian kita kalikan dengan 41/3, oke. 41/3. Gak muat aku lanjutin di sini. Nah ini kita kalikan nih, 7 ini tadi kita kalikan dengan 41/3. Yang pertama kita kalikan dulu, 7 kali 4 itu 28 ya, 28 minggu. Kemudian 7 kita kalikan dengan 1/3-nya, 7/3 ya. 7/3 itu kalau dijadikan pecahan campuran berarti berapa? 2/3 bukan? 21/3 bukan? 2 kali 6, oke sisa 1, 21/3. Oke, di sini berarti 21/3. Nah, kalau 1/3 itu hitungannya adalah jadi 2 hari, teman-teman. Ya, kalau 1/3 itu 2 hari, kalau 2/3 itu adalah 5 hari, kalau 3/3 itu artinya 1 minggu ya, 6 hari kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tambahin aja nih, 28 tambah 2 nih. Tadi kan ini 2 minggu nih teman-teman, 21/3. Jadi ini 2 minggu. Sedangkan 1/3 ini kita jadikan ke hari ya. Jadi 28 tambah 2 itu adalah 30 minggu. 30 minggu, kemudian tadi kan yang ada 12 hari ya teman-teman. Nah, harinya kita tambahin sama-sama dengan hari. Jadi 12 tambah 2 itu adalah 14 hari. Nah, 14 hari itu jadikan ke minggu itu berapa? Masih bisa ya kita sederhanakan lagi jadi 2 minggu, teman-teman. Nah, 30, tadi kan 30 minggu nih yang pertama. 30 minggu ditambah dengan 2 minggu, teman-teman. Maaf ya, acak-acakan. Oke, 32 minggu. Nah, berarti usia kehamilannya adalah 32 minggu atau 8 bulan. Nah, TFU untuk usia kehamilan 32 minggu itu harusnya se-PX ya, teman-teman, atau sejajar dengan prosesus Hippodius. Oke, kita coba lihat ya. Yang A, TFU setinggi pusat ini tuh 6 bulan atau 24 minggu. TFU 3 jari di atas pusat ini biasanya usia kehamilan 7 bulan. Kemudian yang C, TFU 3 jari di bawah pusat ini biasanya yang 5 bulan. D, TFU pertengahan antara pusat dan prosesus Hippodius. Oke.
Kemudian yang E, TFU pertengahan pusat dan simfisis. Nah, ini biasa 16 minggu atau 4 bulan. Oke, 32 minggu itu, ini ya teman-teman, maaf aku salah tadi, TFU pertengahan antara pusat dan prosesus sipodeus teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang D. Sedangkan kalau SPX itu 36 minggu ya teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang D. Semoga bisa kalian pahami ya dengan coret-coret aku yang acak-acakan ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita baca pertanyaannya. Penyebab sesak napas yang dialami Nyonya B kecuali. Oke, tadi kan dia masuk ke usia 32 minggu ya. Nah, itu biasanya gejala pada TM, ketidaknyamanan pada TM ketiga itu adalah sesak nafas salah satunya, teman-teman. Pertama, apa yang menyebabkan sesak nafas itu adalah tekanan dari uterus ya yang menekan diafragma. Itu jadi nafasnya jadi kayak terengah-engah ataupun sulit untuk bernafas sehingga terjadilah sesak nafas ini, teman-teman. Jadi yang D itu merupakan penyebab sesak napas, tapi yang ditanyakan adalah kecuali, yang bukan ya. Kemudian yang A, tidak lancarnya peredaran darah. Ini bisa juga ya karena pembesaran uterus tadi, teman-teman. Kemudian kebutuhan oksigen meningkat. Ya, ini juga ya, teman-teman. Nah, kemudian yang C, meningkatnya berat badan, dan ini juga benar ya, seiring dengan pertambahannya usia kehamilan pasti berat badan makin nambah. Kemudian yang E, kapasitas vital paru-paru meningkat. Oke, jadi yang merupakan penyebab sesak nafas pada ibu hamil terutama di TM3 itu adalah yang pertama, tidak lancarnya peredaran darah, kemudian kebutuhan oksigen yang meningkat, meningkatnya berat badan dan pembesaran uterus yang menekan diafragma. Jadi yang tidak termasuk penyebab dari sesak nafas yang dialami oleh ibu hamil trimester ketiga itu adalah kapasitas vital paru meningkat. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 kita baca bareng-bareng. Bidan dapat memberikan asuhan kebidanan pada Nyonya B berupa, oke, asuhan kebidanan yang diberikan pada Nyonya B yaitu keluhannya tadi sesak nafas. Nah, gimana nih cara untuk mengatasi sesak nafas si ibu ini? Nah, ini merupakan ketidaknyamanan ya. Yang A, posisi duduk pada saat tidur. Oke, yang B, posisi tidur miring ke kiri, C, posisi tidur miring ke kanan, D, mengurangi makanan karbohidrat, E, mengonsumsi sayur dan buah. Oke, ini sih sebenarnya normal ya teman-teman, tapi kalau misalnya sesak nafasnya tidak tertangani itu bisa bahaya nih bikin buat apa ke janinnya ya. Oke, jadi di sini, asuhan atau yang bisalah dilakukan oleh ibu ini adalah posisinya ya teman-teman, yaitu posisi tidurnya miring ke kiri, jangan telentang. Kalau telentang nanti pembuluh darah besarnya itu bisa tertekan oleh uterus ya teman-teman. Kalau udah tertekan uterus, perdarahannya itu nanti, peredaran darahnya nggak lancar. Jadi kalau peredaran darah nggak lancar, nanti berefek sama janinnya dan juga oksigen ke janinnya, kayak gitu. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia lanjut ya ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Nyonya N usia 30 tahun G2P1A0 datang ke BPS pada pukul 8 pagi. Nyonya N mengeluh kencang-kencang sejak jam 5 pagi. Hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, TFU 34 cm, hasil pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm, penurunan kepala pada Hodge 2 dan selaput ketuban utuh. Setelah 2 jam kemudian ibu tampak ingin mengejan dan ketuban pecah spontan berwarna jernih. Tindakan yang dapat dilakukan bidan adalah, oke, di sini semua hasil pemeriksaan dalam batas normal semua ya teman-teman. TFU juga 34, kemudian selaput ketubannya utuh. Nah, tapi setelah 2 jam kemudian tampak ibu tuh mau ngejan ya, dan juga ketubannya pecah spontan dan berwarna jernih. Nah, warna jernih ini adalah warna yang normal. Kemudian yang dapat dilakukan bidan adalah A, bidan melakukan pemeriksaan dalam, B, bidan memeriksa DJJ, C, bidan menganjurkan ibu tidur dengan miring ke kiri, D, menganjurkan ibu tidur dengan miring ke kanan, E, bidan menyiapkan alat persalinan. Oke, kalau misalnya ketubannya udah pecah, nah maka yang bisa kita lakukan adalah VT dulu teman-teman. Kenapa? Karena begitu ketubannya pecah itu apa ya? Takutnya tali pusatnya itu nanti adalah istilah yang namanya tali pusat menumbung ya. Tali pusat menumbung, kemudian kita mau ngecek apakah kepalanya ada kemajuan atau tidak, kayak gitu, untuk ke tindakan selanjutnya, kayak gitu, teman-teman. Jadi misalnya kepalanya itu masih tinggi atau belum di posisi yang benar, maka kita bisa anjurkan miring ke kiri atau ke kanan dulu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak VT begitu ketuban pecah
kita nggak VT, kita nggak tahu nih tali pusatnya kira-kira menumbung atau enggak, kayak gitu. Kalau tahu-tahu tali pusatnya menumbung kan itu bahaya banget ya buat si janinnya. Nanti oksigennya itu gak lancar kayak gitu. Nah, jadi nanti dia bisa distress, fatal distress, teman-teman. Oke, jadi yang dapat dilakukan ya kalau ketuban pecah itu adalah kita lakukan VT dulu nih teman-teman ya untuk ke tindakan selanjutnya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Nyonya KG1P0A0, usia 23 tahun, datang ke bidan pada tanggal 28 Maret 2022 dengan keluhan utama mual, muntah, dan lemas. Anamnesa didapatkan menstruasi terakhir pada tanggal 29 Desember 2021. Juga didapatkan keluhan sering buang air kecil. Berdasarkan data di atas, usia kehamilan Nyonya K pada saat pemeriksaan adalah. Oke, ini tuh tadi cari usia kehamilan ya, sama di soal nomor satu. Jadi ini aku challenge buat kalian, buat nyari jawabannya mana nih yang benar ya. Dia kunjungan tanggal 28 Maret, kita kurangi dengan HPHT-nya ya, yaitu tanggal 29 Desember 2021. Oke, jadi ini challenge buat kalian. Kalian boleh komen di kolom komentar dan juga kalau bisa jabarin cara pencariannya, teman-teman. Terus nanti jawaban yang benar bakalan aku komen. Oke? Oke teman-teman, segitu dulu dari aku, 5 soal dari aku, yang aku juga buru-buru bikinnya. Kalau misalnya ada salah atau, kalian mau punya pendapat sendiri boleh komen di kolom komentar dan juga aku ucapin terima kasih banget yang udah nonton dan juga subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, di-like, share, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sekian dari aku, see you next video, bye-bye.